Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al-Ustadz Saifullah Kamali beserta teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Masa Kemunduran Peradaban Islam pada tahun 1250 sampai tahun 1800 Masehi, faktor internal dan eksternal serta dampaknya terhadap pendidikan. Selanjutnya, masa keemasan peradaban Islam tahun 750 sampai tahun 1258 Masehi. Sebelum kemunduran, dunia Islam adalah mercusuar ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Pusat ilmu pengetahuan tempatnya ada di Baghdad, menjadi pusat peradaban dunia dengan Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu. Selanjutnya ada kontribusi intelektual. Ilmuwan seperti Al-Khwarizmi, Al-Jabar, ada lagi Ibnu Sina dari bidang kedokteran, dan Ibnu Al-Haytham optik memberikan kontribusi yang luar biasa. Sistem pendidikan maju. Institusi seperti Madrasah Nizamiyah menjadi model pendidikan tinggi yang menginspirasi universitas di Eropa. Selanjutnya ada periodisasi kemunduran peradaban Islam. Fase awal tahun 1250 Masehi sampai tahun 1500 Masehi. Itu ditandai dengan jatuhnya Baghdad tahun 1258 Masehi akibat serangan Mongol dan berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol. Granada tahun 1492 Masehi. Fase pertengahan tahun 1500 sampai tahun 1700 Masehi. Kekuatan besar Islam itu ada Utsmaniyah, Mughal, Safawiyah yang mengalami stagnasi, konflik internal, sektarian, Sunni versus Syiah, dan stagnasi intelektual, penutupan ijtihad. Fase akhir tahun 1700 sampai tahun 1800 Masehi. Dominasi kolonialisme Eropa, kesenjangan teknologi melebar, revolusi industri Eropa. Utsmaniyah dijuluki The Segment of Europe. Yang selanjutnya, faktor internal, krisis politik dan intelektual. Krisis politik dan kepemimpinan. Sistem monarki turun-temurun menghasilkan pemimpin tidak kompeten. Perebutan kekuasaan, korupsi, dan nepotisme merajalela. Stagnasi intelektual, penutupan pintu ijtihad, penalaran independen, umat cenderung taklid, penolakan terhadap ilmu rasional, ulum al-aqliyah oleh kelompok konservatif. Selanjutnya, perpecahan umat, konflik Sunni Syiah, misalnya perang Qaldiran tahun 1514 Masehi, dan fanatisme mazhab menguras sumber daya dan melemahkan persatuan. Faktor internal, ekonomi dan moral. Kemunduran ekonomi itu mencakup jalur perdagangan tradisional beralih setelah penemuan rute laut Eropa. Yang pertama. Yang kedua, sistem perpajakan tidak adil
dan korupsi di bidang ekonomi. Yang ketiga, sistem timar pemberian tanah disalahgunakan yang sangat menghambat pembangunan. Yang selanjutnya, kemerosotan moral dan etika. Gaya hidup mewah dan boros di kalangan elit dan istana harem. Nilai keadilan dan kesederhanaan terkikis. Ulama terkooptasi oleh kekuasaan, legitimasi kebijakan yang bertentangan dengan nilai Islam. Selanjutnya itu faktor eksternal, invasi dan perang. Serangan Mongol abad ke-13 Masehi, puncak kehancuran jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 Masehi, kehancuran Baitul Hikmah dan pembunuhan massal yang menjadi dampak traumatis jangka panjang. Perang Salib tahun 1095 sampai tahun 1291 Masehi yang menguras energi dan sumber daya, menciptakan ketegangan mendalam antara Islam dan Kristen. Selanjutnya, Reconquista hingga tahun 1492 yang berakhirnya peradaban Islam di Al-Andalus, Spanyol. Muslim dipaksa pindah agama, diusir atau dibunuh. Inkuisisi Spanyol. Faktor eksternal, kebangkitan Eropa dan kolonialisme. Islamic World Scientific Stagnation. Kedua, Limited Industrialization. Europe Scientific Revolution. Kedua, Military and Colonial Expansions. Kebangkitan Eropa, Renaissance, revolusi ilmiah yang menciptakan kesenjangan teknologi yang lebar, keunggulan militer Eropa memicu kolonialisme dan imperialisme masif pada abad ke-18 dan ke-19 Masehi. Dampak kemunduran terhadap pendidikan Islam. Sistem pendidikan yang dulunya komprehensif mengalami kemunduran drastis. Yang pertama, penyempitan kurikulum, fokus penyempit hanya pada ilmu agama tradisional, ilmu rasional, matematika, filsafat, kedokteran yang dianggap tidak penting atau berbahaya. Yang kedua, perubahan metode pembelajaran. Metode menjadi doktriner dan satu arah, lebih menekankan hafalan taklid daripada pemahaman, analisis kritis, dan inovasi. Yang ketiga, kemunduran institusi. Madrasah dan perpustakaan hancur atau tidak terawat. Pendanaan wakaf disalahgunakan. Kualitas pengajaran menurun. Yang keempat, hilangnya semangat keilmuan. Terjadi dikotomi tajam antara ilmu agama dan ilmu umum. Intelektual dan ilmuwan tidak lagi dihargai dan didukung. Selanjutnya, upaya pembaharuan dan kebangkitan kembali. Meskipun terjadi kemunduran, kesadaran untuk pembaharuan mulai muncul di berbagai wilayah Islam. Ada tokoh-tokoh seperti Muhammad bin Abdul Wahab dari Arab yang memiliki pemikiran yaitu gerakan pemurnian Islam dari praktik bid'ah dan khurafat. Selanjutnya ada Shah Waliullah Dehlewi dari India yang beliau menekankan pentingnya ijtihad dan menghidupkan kembali studi hadis. Yang ketiga, Muhammad Ali Pasha dari Mesir yang mereformasi militer dan pendidikan dan mengirim pelajar ke Eropa untuk teknologi modern. Yang terakhir, Al-Afghani dan Abduh Pan-Islamisme yang menyerukan persatuan umat dan reformasi pemikiran Islam untuk menghadapi modernitas. Kesimpulannya, pelajaran dari sejarah, masa kemunduran adalah pengingat bahwa
akan tidak kekal tanpa upaya terus-menerus untuk belajar, berinovasi, dan beradaptasi. Mencakup stabilitas politik, integritas moral, ijtihad intelektual, adaptasi ekonomi, integrasi sains. Kebangkitan kembali selalu mungkin dengan kesadaran, komitmen, dan kerja keras, terutama di era akses pengetahuan yang sangat luas ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Mungkin sekian, syukron jazilan ala ihtimamikum. Ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.